Bagian 1. Kelelahan dan keajaiban teknologi. Nurse Arini sedang menjalani double shift di unit perawatan intensif (ICU) karena dua rekannya jatuh sakit. Di jam ke-14 bekerja, konsentrasinya mulai pudar. Saat itu, masuk pasien baru, Tan Rudy, 55 tahun, dengan riwayat gagal ginjal kronis dan keluhan sesak napas akut. Arini merasa sangat lelah untuk membuka buku panduan atau mencari dokter jaga yang sedang menangani pasien gawat di IGD. Ia pun membuka aplikasi AI di ponselnya dan mengetik cepat. Tan Rudy, gagal ginjal, sesak napas, kalium 6,5 mEq per liter. Apa tindakan daruratnya? Yes, Bagian 2. Jawaban yang thank terlihat goodness. sempurna. Dalam hitungan detik, AI menjawab dengan sangat meyakinkan. Kondisi hiperkalemia berat. Berikan kalsium glukonat 10% IV secara cepat untuk stabilisasi jantung, diikuti pemberian insulin dan dekstrosa. Tanpa berpikir panjang dan tanpa melakukan verifikasi ulang pada standar prosedur operasional atau SPO rumah sakit, Arini langsung menyiapkan obat tersebut. Ia merasa aman karena teknologi yang cerdas telah memberikannya jawaban. Sesaat sebelum menyuntikkan obat, seorang perawat senior, Nurse Sarah, lewat dan bertanya, "Arini, kamu sudah cek catatan alergi dan riwayat obat Pak Rudy yang lain? Dan apakah dosis cepat itu sudah sesuai dengan protokol kita untuk pasien dengan kondisi hemodinamik tidak stabil seperti dia?" Arini tertegun. Ia menyadari dua hal fatal yang ia lupakan. Data privacy. Ia tadi memasukkan data Pak Rudy ke AI publik tanpa anonimisasi, risiko kebocoran data. Validasi klinis. Ia hampir menelan mentah-mentah saran AI tanpa menyesuaikannya dengan kondisi spesifik Pak Rudy yang ternyata juga memiliki gangguan konduksi jantung tertentu yang membuat pemberian cepat menjadi sangat berisiko. Bagian 4. Konsekuensi hukum. Nurse Sarah mengingatkan Arini dengan tegas. "Rini, jika tadi kamu suntikan dan terjadi henti jantung, AI itu tidak akan berdiri di depan komite etik atau pengadilan. Kamulah yang memegang spuitnya. Kamulah yang memiliki STR. Kamu adalah nakodanya. AI hanya kompas yang terkadang bisa salah karena gangguan sinyal." Bagian 4. Konsekuensi hukum. Nurse Sarah mengingatkan Arini dengan tegas. "Rini, jika tadi kamu suntikan dan terjadi henti jantung, AI itu tidak akan berdiri di depan komite etik atau pengadilan. Kamulah yang memegang spuitnya. Kamulah yang memiliki STR. Kamu adalah nakodanya. AI hanya kompas yang terkadang bisa salah karena gangguan sinyal." Narasi presentasi. Rekan-rekan, kisah Nurse Arini adalah cermin bagi kita semua. AI bisa memberikan jawaban dalam 1 detik, tapi ia tidak memiliki tanggung jawab moral selama 24 jam seperti kita. Dalam cerita ini, kita melihat 3 pelanggaran yang hampir terjadi. Pertama, Arini menjadikan AI sebagai penentu keputusan, bukan pendapat kedua. Kedua, ia hampir melupakan bahwa di mata hukum, AI tidak bisa disalahkan. Perawatlah tameng terakhirnya. Ketiga, dalam kepanikan, ia hampir membocorkan data klinis ke server publik. Mari, kita jadikan AI sebagai mitra untuk memperkuat asuhan kita, bukan untuk menggantikan akal sehat dan kewaspadaan klinis kita. Ingat, AI tidak memiliki lisensi untuk merawat, tapi Anda punya. Bahan diskusi untuk peserta. Menurut teman-teman, apa yang seharusnya dilakukan Arini saat menerima saran dari AI tersebut? Bagaimana cara Arini bertanya pada AI tanpa melanggar privasi Tuan Rudy? Jika terjadi kesalahan, apakah Arini bisa membela diri dengan mengatakan, "Saya hanya mengikuti saran AI"?